Ustadz Agus yang kami hormati, pengurus takmir TPA Nurul Huda Dusun Butuwaluh yang kami hormati, yang kami bahkan Direktur TPA Ustadz Ustadzah sekapanewon undang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dan syukur, mari kita dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang cerah penuh dengan angin semilir ini, kita masih diberikan hidayah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan, waktu luang sehingga bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini. Sholawat beserta salam curah pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat insyaallah di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bluetooth disconnected. Pada pagi hari ini kami pertama dari Bantul TKTPA Kabupaten Bantul mengucapkan banyak terima kasih. Panjenengan sudah meluangkan waktu di rumah jane bersantai-santai ria dengan keluarga, diluangkan waktu untuk bismillah menimba ilmu, sharing bareng-bareng dengan kami di satu Kapanewon Bumbong untuk mensyiarkan gerakan TKA TPA. Oke, nanti deh. Semoga sudah kenal dengan saya, deh. Kalau di sini kenalin Mbak Ipung dulu, Mbak Mulan, kemudian Pak Wakijo, Pak Purwanto dan sebagainya, itu senior saya. Pak Agus ini juga senior saya, supervisor saya di Karya Hidup Sentosa. Saya Arif Nuryanto, alhamdulillah istri satu saja, gitu. Punya anak dua, yang pertama Atikah Nur Fadilah, alhamdulillah gelem mondok dari SMP kelas 1 sampai MA itu di Ibnul Qayyim, kemudian sekarang di STIK Anur Rukem, sudah semester mau 3 ini, alhamdulillah. Dan walaupun deket 5 menit sampai rumah, videonya anak saya itu gelem mondok itu, jadi naik pulang cuma Jumat pagi, engkau Jumat sore kembali lagi, semacam itu. Dan alhamdulillah ini berkah saya dan istri saya mengajar alibata. Jadi kalau kita resapi, nah ini cerita dari senior saya. Gerakan TKTPA, walaupun bahasa saya adalah mengajar alibata, itu berkahnya, berkah itu akan terasa. Jadi rekan-rekan ustazah yang masih kuliah dan sebagainya, wah kuliah sibuk banget deh, langsung melu ngajar. Padahal ngajar itu hanya sekitar setengah jam aja sudah cukup, gitu. Kalau ada kegiatan yang lainnya monggo, tapi 1 jam, setengah jam itu monggo digunakan untuk membantu untuk gerakan TKTPA. Insya Allah jenengan melu mulang TPA ngajar alibata itu Allah akan memudahkan jenengan le sekolah, paringi rezeki lancar dan sebagainya. Ya, amin ya ini, karena memang terbukti itu. Pulau itu pertama oleh bojo yo wong TPA. Kedua, alhamdulillah dulu saya bekerja di Kuik, ini Pak Agus ini. Itu juga dari doa-doa santri saya, karena saya lulus kemudian ke Madiun, pulang pada santri saya, Dek Mas Nur, saya kan biasanya di TPA itu bukan Pak Nur, Pak Arif enggak, Mas Nur ditugaknya ya. Insya Allah bisa kerja di Jogja dan bisa ngajar TPA, diamini. Alhamdulillah 14 tahun di Jalan Magelang. Kemudian 2020 ada kesempatan lowongan di Kalurahan, saya jadi staf kami tuh di Kalurahan Sidoarjo dan setiap hari aktivitas di sana. Alhamdulillah.
Kemudian anak saya yang kedua Haidar Nur Hanifuddin. Ini saya membuat marga sendiri, marga Nur gitu. Nah, anak yang pertama Kak Nur, kedua juga Nur. Organisasi saya yang aktif sekarang ya, alhamdulillah diamanati menjadi ketua Batu Kabupaten Bantul. Jadi kami sudah mempersiapkan Pak Agus, teman-teman aktivis TKTPA itu memang harus mempersiapkan generasi. Jangan sampai, mohon maaf, di unit TKTPA kekurangan guru. Betul apa betul sekarang? Gitu, guru ini nggak ada, ustadz daleh nggak ada, apalagi ustadz guru ustadz kakung itu yang nganu TPA itu 1, 2, 3. Nah, di Dringo itu ketua rayanya putri. Jadi kita harus mempersiapkan banyak cara, banyak sebagainya yang memang regenerasi itu adalah hal yang paling sulit, tetapi kita harus mempersiapkan. Jadi besok ada raker musdayo, kita sudah siapkan kepengurusan yang insya Allah lebih bagus. Ini saya, jadi saya keseharian alhamdulillah ngajar di TPA sama seperti Ustadz dan semuanya. Nah, itu tahun berapa ya? Kayaknya masih langsing. Wisuda di kabupaten, kemudian berkah saya menjadi pengurus rayon ataupun kabupaten. Pertama saya itu dampingi Fasi nasional di Bandung, kemudian di Jakarta, nah, kemudian yang terakhir yang ini itu di Banjarmasin. Senangnya pendamping itu, senangnya ikut Fasi itu adalah yaitu pesta kita ya. Nah, ini yang kemarin 2023. Nah, ini baru saja kemarin kita pamitan dengan Bupati Bantul, kontingen Fasi Kabupaten Bantul, alhamdulillah Bantul juara umum. Nah, ya. Dari kapannya Punduk ada 1 Aldan yang besok mewakili Provinsi DIY untuk ke Bekasi, juara 1 Aldan, itu istimewa sekali. Dari kita lihat perkembangan, kalau dulu yang juara-juara itu seringnya adalah dari Banguntapan, tetapi sekarang tidak. Sekarang itu sudah merata. Yang besok ke nasional, Banguntapan itu cuma 1. Nasib enggak. Cuma pidato bahasa kisah Islami. Yang lainnya itu ada Pajangan, Bundong, Sewon, kemudian Sedayu, sebagainya. Jadi kita sudah merata karena beberapa informasi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah perlu kita syukuri, ini sebagai penyemangat. Kalau juara provinsi itu yang kita harapkan apa? Atau prestasi kita terarahkan. Kalau santriwati sekolah, piagamnya itu loh, sertifikatnya itu yang dibutuhkan. Karena apa? Untuk sekolah akan menambah poin. Ini kemarin alhamdulillah saya diamanati untuk menerima pialanya. Nah, ini termasuk ada businah ya di sini. Ini mereka yang seneng-seneng ya Bu ya. Padahal yang juara adalah santri. Yang juara itu santri, yang berprestasi itu santri, orang tuanya memberi motivasi, ustadz-ustadzahnya unit TPA yang istimewa gitu. Kita hanya sebagai jembatan. Nah, tapi ya yang seneng-seneng ya pengurusnya lah. Saya sampaikan yang juara itu santri, bukan pengurusnya. Nah, insya Allah 25 santri dari Bantul tanggal 24 sampai 27 akan ke Bekasi. Ya karena Fasi ini adalah istimewa, penganggaran dan sebagainya itu membuat satu
pikiran bagi saya dan teman-teman. Piye sesuk sik nyangoni, piye sing bayar kula. Karena kalau dulu ini dulu. Jadi ini sebagai gambaran sebelum masuk ke materi, gambaran dari teman-teman yang ada di Pundong waktu di Banjarmasin itu sebagai gambaran yang menggembirakan bagi kami. Pertama, kita ada pelatihan di provinsi, menginap, gitu, fasilitas lumayan. Ke Banjarmasin itu pakai pesawat Garuda ke Jakarta, kemudian transit ke Banjarmasin. Di Banjarmasin kita tidurnya di hotel bintang 5. Setelah lomba, bu menang bora gitu, bu menang bora lomba itu, kemudian hari terakhir itu kita di pikniki. Dulu di Pasar Apung, kemudian pulang juga dengan pesawat. Pulang itu santri kalau nggak salah dulu disanoni 1.700.000 dari provinsi. Itu dulu. Kalau sekarang bahasanya adalah dinggo pilkada, dinggo ini sebagainya. Jadi mohon maaf ini kami tidak bisa memfasilitasi banyak. Cuma kemarin alhamdulillah dengan Pak Kabak Esra sudah rembukan, Mas sing neng nasional berapa? 25. Ya insya Allah nanti kita usahakan untuk bisa nyangoni. Intinya seneng sampai ke nasional. Oke. Monggo langsung disambi saja ya. Oke. Oke. Sudah konsentrasi? Pernahkah kita renungkan Bapak Ibu, anak didik, santri kita, generasi kita seperti mereka itu akan kita bawa ke arah kemana? Apakah seperti ini? Gitu, bagi petakilan dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan banyaknya faktor nyekel HP dan sebagainya. Ini tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Santri, anak-anak, ini tanggung jawab siapa? Orang tua. Lah orang tua menitipkan kepada TPA. Menitipkan di TPA biasanya pun dengan matur atau cuma jul titip. Syariah betul seikhlasnya, hasilnya ya seikhlasnya ya no. Di manajemen TKTPA syariah iuran itu kalau kami ataupun infak itu harus, karena apa? Sebagai ikatan, bukan karena TPA kok bayar, enggak, bukan itu, karena sebagai ikatan tanggung jawab wong tuane untuk menitipkan kepada kita. Kalau TPA kami sistemnya infak Ibu. Nah infak itu ternyata istiqomahnya cukup. Karena apa? Kalau syariah, mohon maaf, umpamanya TPA Nurul Huda ini, santri ini kabeh wong kampung sini, biasanya yang bayar itu ya sidik gitu. Tetapi kalau tempat kami itu 60% cuma dari luar, yang wali santri yang dari luar kampung itu malah dua aktif bayar. Karena ewo pokok dan sebagainya itu tidak kampung. Oke. Sementara Bapak Ibu apa yang terjadi? Banyak ospek yang tidak benar, pembelajaran yang tidak benar, gitu. Mari kita siap-siap untuk memperbaiki. Nyekel HP dari kecil, orang tua itu meneng anake dicekeli HP. Ben orang ganggu ibune sing lagi jamaah hibahiyah dicekeli HP, gitu. Bapak-bapak iya no gibah bareng Pak ya. Cekeli HP. Jadi hal-hal seperti itu kita harus siap. Ustaz-ustazah perlu energi yang istimewa, perlu tenaga yang banyak untuk membenahi semuanya itu. Jadi
guru TPA itu juga harus inovasi. Piye carane pada waktu TKA TPA yang itu setengah jam ataupun 15 menit ataupun sak jam itu bisa maksimal kita mendidik, mengarahkan, memotivasi santri kita untuk lebih baik. Walaupun engko metu ning jaba wis nyekel HP. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Menuju kota tujuan, ya, itu kembali ke masjid. Nah, dulu itu masjid itu menjadi satu titik fokus pada waktu saya masih kecil. Berarti saya pun tua, Bapak Ibu ya. Tua. Saya 42 tahun ini. Itu nek masjid malam minggu itu kita sering tidur di masjid musola. Enggak digoleki. Wes orang tua kita wes ning masjid sawaman. Tetapi sekarang walaupun malam minggu libur, malam Sabtu libur, banyak santri kita yang notabene kelas 1 SMP itu yo kumpul-kumpul nih yo cekelane ha. Bapak Ibu, gerakan TKA TPA TKA yang selalu kita dengung-dengungkan itu bertujuan menyiapkan generasi Qurani yang bisa dan senang, bisa membaca Al-Quran dan senang dengan gerakan TKA TPA. Bisa senang itu dalam arti untuk kita regenerasi untuk kita semuanya. Pokok pembelajaran TKA TPA itu cuma sebetulnya simple, agar santri bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, pokoknya itu gitu, bisa melakukan sholat 5 waktu dan hafal beberapa hafalan. Tapi yang utama adalah santri itu iso maca Al-Quran, iso sholat. Pertama itu. Yang lainnya BCM dan sebagainya itu adalah perlik-perlik supaya santri itu senang. Saya sama Pak Ustadz Agus disuruh menyampaikan beberapa tentang BCM. BCM itu adalah bermain, cerita, menyanyi. BCM. Kalau kita lihat di sini ngapunten. Jadi BCM itu bukan yang utama. BCM itu kita gunakan agar santri pada waktu klasikal, pada waktu kumpul bareng, santri itu tidak berbicara sendiri, tidak rame. Karena apa? Biasanya yang ngapunten kalau ini disewon ya, yang kundung semoga tidak. Sore-sore jam 4 santri-santri ada yang bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri TPA Al-Huda segera datang ke masjid. Saatnya ngaji di TPA. Ustadznya bagaimana? Kadang ustadzah itu isih ingat-ingu. Wah, engko sing buka sapa ya lanjutkan. Engko sapa ya wis datang pertama itu. Wah, aku nek kon maju nyekel kowe ndredeg aku. Wah, aku keri bae. Sehingga itu biar-bianan. Jam berapa datang? Terus biar Ustazah Ipung aja yang datang, biasa buka Mbak Ipung ya. Itu terjadi, memang itu betul-betul terjadi. Itu yang sewon, gue neng pundong, podo. Karena dia belum pede lah, belum pede. Saya dulu awalnya ngapun dan waktu tahun 2000 itu nyekel mic ini juga derdek. Tetapi memang jam terbang kemudian sering ketemu dan ilmu kita itu adalah ilmu pas kanggo ya dibutuhkan ya kita harus tampil semacam itu. Nanti materinya nggak usah difoto, nggak usah ya kita share Pak. Nah, jadi untuk klasikal untuk itu maka kadang santri kepada Ustazah Ibu
diharap segera datang di TPA, santri-santri sudah menunggu. Nah, itu kan ironis sekali. Jadi ustadz-ustadzah juga harus konsisten. Nek jam 4 ya paling enggak jam 4 kurang 5 menit loh. Orang jam 4 muncul 10 menit loh. Bagaimana cara kita belajar KPM secara optimal? Pertama adalah pada waktu masuk di depan adik-adik semuanya kita harus berikan senyuman yang khas. Nah, senyum. Apa betul Bapak Ibu senyum? Ampun nggih, ngomong umbane akeh, ujiane banyak, gaweane akeh. Padahal nek di tempat kami itu guru TPA itu juga sok dadi kader, sok dadi relawan masyarakat. Jadi bajunya banyak. Nah, satu kegiatan kadang kita juga nggak fokus lah, tapi memang harus kita fokuskan mana yang lebih penting dan mana yang lebih manfaat. Kalau saya berpedoman, saya fokus di gerakan TKTPA. Mohon maaf, di lingkungan kami itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian saya termasuk masyarakat di situ. Kemudian saya juga pernah ditawari, Pak, mbok ngewangi ning Pemuda Muhammadiyah, Pak, mbok ngewangi ning Ansar NU. Saya tidak mau. Karena apa? Saya ingin fokus di gerakan TKAT-TA. Dan di dalamnya saya harus bisa, kalau iftitah itu kabiro, kalau iftitahnya itu adalah Allahumma barik. Itu wajib. Jadi kita harus fokus. Berikan senyuman khas. Walaupun neng omah masalah dan sebagainya, pada waktu masuk itu kita harus senyuman khas. Ini juga hanya senyuman, pakaian pun harus yang rapi dan sopan. Kadang permasalahan sepele, khususnya ustadzah itu harus mengetahui istilahnya pakaianku iki wangun atau tidak. Yo nganggo parfum gitu. Nek ya sabune sing wangi. Kadang kami mohon maaf pulang kerja sudah banyak yang nunggu. Nah, saya biasanya leatus keri, leatus iki nanti ngapunten santrinya numpuknya banget. Nah, kemudian ambil semprotan di seret-seret wis wangun wis wangi ya toh. Leatus padahal. Berikan senyuman khas. Kemudian Bapak Ibu, panjenengan itu menjadi public figure di unit TKATPA. Gerakan jenengan, tingkah laku jenengan itu akan ditiru oleh santriwan santriwati. Dulu waktu masih kami baru di TPA, dulu STM saya tahu, STM diserai sama ustadzah yang awal di tahun 2000-an itu. Mas Nur tolong diewangi TPA ya. Pada waktu itu ngapunten, kula sing sok seneng jenenge duduk-duduk ning pinggir jalan, jenenge kungku-kungku. Nah, pada waktu saya ngajar sekali dua kali, terpikir di saya, aku ki wis di amanat dadi guru ngaji. Mosok ana wali santri ngeterke anake kok aku sih duduk-duduk ning dalan ngobrol-ngobrol kan nggak wangun. Nah, kita harus berusaha membenahi diri kira untuk sebagai tingkah laku kita biar tidak ditiru yang jelek. Tetap antusias buat zel-zel atau bin. Pada waktu masuk Bapak Ibu jenengan di kelas itu tidak hanya assalamualaikum. Nah, menunggu rambut ya, santri kabeh yo anteng kabeh. Bisa bagaimana kabarnya santri? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu kan membuat enak. Ada juga begini, santri-santri apa kabarnya? Nih jawab, alhamdulillah.
kami senang, kami sehat, luar biasa. Yuk dicoba. Nah, jenengan itu ngomong sepaneng kok. Santri-santri, apa kabarnya? Nah, santrinya jawab, alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Hafal ya? Jenengan tak gawe santri kabeh lah. Santri-santri, apa kabarnya? Kami senang, kami sehat, luar biasa. Nah, terus ditambahi dengan gerakan. Kami senang. Senangnya berarti kan senyum loh. Kami senang, enggak? Kami senang, kami sehat, luar biasa. Terus tepuk tangan, itu insya Allah ceria ya. Oke, yuk. Santri-santri, apa kabarnya? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Tepuk tangan. Itu akan memberikan aura yang positif. Terlebih lagi nanti ada tepuk dan sebagainya yang akan kita sampaikan. Menyenangkan. Unit TKTPA itu dibuat menyenangkan. Walaupun santri itu kalau sudah ngaji, yang dilihat tuh wajah ustadz-ustadzanya, biasanya nek raiso ngetke gurune gitu. Nah, raiso yang dilihat adalah mimiknya, mulutnya bapak ibu guru, ngucap jawe. Karena ya santri itu EQ-nya kan lain-lain dari A sampai Z. Nah, kadang ada yang begitu, kadang yang cerdas juga banyak. Oke. Menyenangkan dengan BCM. Oke. Kemudian kenali EQ santri. Santri itu ada yang EQ-nya A, ada yang sampai Z. Ada yang sekali dikasih tahu kalau ini dibaca ja, karena jim ada fathahnya. Apa di ja? Hafal. Kemudian satu baris iki tadi apa di ja, sudah paham lagi. Tetapi ada baru satu baris dia iki apa? Ngerti guru deh. Apa mau ayo? Apa? Iki nek cengklur ngene iki ana titik ngisor kuwi di fathah itu ja. Kelingan ja. Biasanya kalau saya suruh ulangi apa ja, apa nek sampai 5 kali. Itu adalah pengulangan. Memang metode Iqra itu sebetulnya semua metode itu baik. Semua metode itu ada keunggulan, ada poin-poin yang harus diperhatikan. Nah, kalau Iqra ini itulah metodenya terbuka dan mohon maaf harus ada konsistensi dari guru TKA TPA yang mendalami Iqra. Nek ora konsisten yo bubar. Oke. BCM apa? Bermain, cerita, menyanyi. Kegiatan bermain, cerita, menyanyi memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, kemudian sosial emosional. Nah, kita ke bermain. Bermain itu seneng buatan Bapak Ibu. Bermain, apalagi main HP, scroll, munggah, delok status, ya seneng banget tuh. Ini nggak ada permainan delok status, nggak ada. Memberikan motivasi, bermain tidak memiliki tujuan ekstensif, namun memotivasi lebih bagus. Bermain bisa spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan. Permainan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau aktif berarti semuanya ikut. Kalau
fungsinya permainan ada ya intelijensi, itu seperti sandi, puzzle, kuis islami, itu adalah dengan kecerdasan. Rekreatif ya permainan tepuk dan sebagainya itu. Kemudian diperhatikan jumlah pesertanya. Karena permainan walaupun santrinya selesai semuanya, KBM selesai, Pinfat selesai, kok isi ono waktu, yuk bermain, tidak masalah. Tetapi itu bukan hal yang utama, hanya untuk selingan saja. Harus memperhatikan jumlah peserta itu berapa untuk permainan. Nah, kemudian kelompok massal. Ada perorangan. Perorangan itu permainan biasanya adalah yang gambar, mewarnai, buat puisi, itu juga permainan itu. Nah, kalau yang kelompok ada permainan jihad, permainan fisik, fisik berantai itu loh. Paham nggih? Jadi nanti muter katalah di ucapan basmalah. Nanti sini basmalah sampai akhir itu betul enggak basmalah pada macam itu. Ada satu ya. Kita akan contohkan ini yang permainan massal. Massal ini terdiri banyak santri, lebih dari 10, yang nanti itu dengan tepuk jadi interaktif. Ini nggih. Nah, lingkaran sholat. Sudah pernah kenal lingkaran sholat? Jadi santri disuruh berdiri semuanya. Kemudian buat lingkaran. Wah, perlu ngatek iki, Pak. Mungkin Kak Unta sudah pernah ya? Sudah pernah? Dipraktekin ya, nanti ini ngono baca. Jadi kita dengan santri itu lebih dari 10 santri tidak apa-apa. Nah, kemudian buat lingkaran, kemudian sambil tepuk. Mari kawan kita membaca Al-Quran. Hafal itu tadi. Untuk bekal hidup bekal di hari mendatang. La. Jangan lupa sholat fardu selalu dikerjakan. Sholat subuh dikerjakan 2 rakaatnya. Kalau berarti subuh itu berarti 2 rakaat. Jadi santri itu harus cari pasangan berjumlah 2. Nah, boleh singkat toh, semacam itu. Itu adalah ada misi di dalamnya. Bahwasanya santri harus hafal jumlah rakaat sholat. Jadi semua yang ada di tepuk maupun di permainan itu harusnya ada nilai edukasinya, harus ono nilai fungsine, manfaatnya. Sebetulnya lala itu juga bisa diganti, bisa lili raming lala terus tidak apa-apa, bisa digonta ganti. Kemudian kegiatan permainan ada kreatif mandiri itu menggambar, teka-teki, mengarah sebagainya. Nah, menulis sering banget Bapak Ibu di unit TKTP ya. Menulis itu biasanya Ustadz yang siji ya toh. Nah, satu ini 30, guys. Bingung kadang gitu. Yang satu mau kita privat, yang 5 do ujek. Ojek do lari-lari, ono sing rengan, ono sing nangis. Nah, ini guru ngaji yang dibutuhkan kesabaran. Jangan memihak satunya sendiri. Jadi mau biasanya yang salah si A, mati cewek dan sebagainya. Jangan sampai gitu. Karena saya punya cerita nyata. Pada waktu mau lomba fasih, mau penampilan itu ada salah satu santri kakung itu jangan ngeyel tenan Pak. Saking ngeyele dheweke iki yo tok nggodani kancane. Saya itu spontan
tak jiwit. Nangis mboten? Nangis, pulang. Wong tuane datang. Orang tuanya datang. Tetapi apa? Orang tuanya itu tidak memarahi saya. Hanya, Mas, turun yo. Diparani sesuk gelem ngaji meneh. Itu. Oh, memang saya salah. Nah, saniki kula mboten wonten anu jiwit niku wau karena apa? Dadi abri, Bu. Saya tuh, dadi santri itu dadi abri saiki. Angger anu, maksud jiwit aku tuh tak balas. Banyak permainan nggih. Permain sandi dan sebagainya. Ini bisa panjenengan download di website dan sebagainya, kalau banyak. Tetapi Bapak Ibu, tadi saya pesan permainan itu ada edukasinya, jangan hanya permainan. Kalau cerita ojo ming cerita Kanjeng nyolong timun. Kalau bisa cerita itu yang edukatif, yang diambilkan dari hadis dan Al-Quran, jangan sampai mengwaton cerita. Permainan teka-teki, menghias, menggambar. Nah, sebetulnya ini asik loh Bapak Ibu. Permainan menghias ini kalau kita terapkan dalam sebulan sekali atau 2 bulan sekali, di telepon Bapak Ibu di rumah mesti punya botol bekas loh. Nah, termasuk juga program pemerintah loh, pilah sampah. Nah, ini bisa dihias botolnya, kemudian itu nanti setelah selesai itu ditaruh di unit TKA TPA. Permainan menggambar. Nah, ini menggambar ini biasanya seneng banget. Oke. Lanjut ke cerita. Bapak Ibu bisa bercerita? Bapak Ibu bisa bercerita? Monggo diunjukin. Pada waktu ibu-ibu atau mbak-mbak ke warung sebelah, niatnya mengarep tuku lombok, beli lombok. Bu Di tumbas lombok, oh nggih, ada temennya, tuku apa mbak? Tuku lombok. Sampai tuku apa? Aku berapa? Wah, saya ngomong larang, sampai aduh banget toh. Ngomong padahal intinya apa? Arep tuku lombok. Nah, berarti seorang wanita itu pinter bercerita. Intinya bercerita itu adalah kata-kata lalu. Contohnya begini, anak-anak berlarian, lalu terlihat ada layangan putus, lalu anak-anak mengejar layangan, lalu layangan cementel ning pohon. Kemudian terus lalu terus kemudian itu intinya di situ. Lalu ada seorang anak memanjat pohon. Lalu kemudian intinya adalah itu. Terus opo yu. Nah, semacam itu kan, itu intinya semacam itu bercerita. Cerita itu sebagai sarana kontak batin antara pendidik dengan anak. Nah, santri-santri siap. Ada cerita seorang sahabat Nabi. Semacam itu kan, itu menjadikan kita kontak batinnya. Nah, kalau panjenengan ingin bercerita, harus paham dengan klasifikasi usianya, kemudian jumlah pendengar, kemudian tujuan, kemudian suasana dan situasi. Nah, teknik penyajian. Nah, Bapak Ibu, Ustaz Tada, kita itu tidak bisa kalau terus podo Kak Bimo, terus podo Kak Ari,
terus podo kauntan, kita nggak bisa. Nah, untuk model kita bercerita itu kita sebetulnya cuma butuh 3 suara. Pertama, suara anak-anak, bayi. Kedua, suara orang dewasa. Ketiga, suara orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kok saya itu hilang? Nah, di mana? Kemarin tak taruh di sini, tapi kok ternyata hilang. Nah, itu suara anak-anak dengan suara dewasa. Kemudian nenek datang. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa nek? Saya bawa ikut cucu saya. Nah, itu jenengan tekuk itu wis jadi suara nenek-nenek. Kalau jenengan masih bisa lagi, suara yang lebih keras. Kami itu. Nah, cukup itu enggak apa-apa kan apa? BCM cerita itu hanyalah pelengkap untuk kegiatan TKA TPA. Ora sedina nutup 60 menit itu jenengan bercerita terus. Enggak. Cuma sekitar 10 sampai 20 menit. Dengan model tersebut jenengan berusaha. Cobalah nek aku umpamane bercerita di anak-anak itu ndredeg ora to. Harus dicoba. Coba pripun? Nah, di depan ojo itu jenengan coba berekspresi ora garwane jenengan. Ini bojoku iki rada. Tapi enggak apa-apa Ibu. Notabene saya pribadi bukan seorang yang pekisah, tetapi saya berusaha. Kalau kami diundang di TK dan sebagainya itu ya cuma itu saja, suara anak-anak, bayi. Kok aku minta pergi apa ya? Ternyata belak. Nah, semacam itu kan, itu menjadikan referensi jenengan. Oh, suara anak-anak kayak gini, suara orang tua. Nah, kalau bisa lagi yo suara hewan, ojo pitek ya kuyuk. Kemudian suara helikopter dan sebagainya itu memang butuh perjuangan untuk belajar di sana. Tapi modal kita cukup suara anak-anak, baik kecil aja, dewasa sama orang tua. Bisa je? Insya Allah bisa. Manfaat cerita, terampil komunikasi. Nah, ini perlu proses dan perlu berusaha. Yang anak-anak pun bisa, nyatanya ada festival anak soleh yang cerita Islami, mereka lihai dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari santri kita, panjenengan ya bisa bercerita. Nah, ini problematika seorang guru, ustadzah itu kalau apa jenenge bercerita itu sok megah, wis kowe wae. Para guru belum mengetahui bagaimana cerita dikategorikan, cerita itu baik atau tidak. Itu kadang kita harus memilah, oh ini cerita ini aja. Nah, kalau lebih bagus ya cerita itu ada hadisnya, ada dasarnya. Jangan sampai cerita jari ini jangan. Nah, kita jarang mempunyai buku panduan. Kalau di Kauntan itu BCM 1, 2, 3 ya, itu juga bisa. Jenengan bisa ngapalke, bisa mengaplikasi yang BCM 1 itu mesti istimewa, wis kendel itu. Nah, temanya ada tema kebersihan, kesehatan, keamanan, dengan disandingkan dengan hadis dan dasar Al-Quran. Nah, di dalamnya harus ada celupan Islami. Di endingnya nanti, adik-adik, dari kisah tadi yang bisa kita petik adalah pertama, tadinya itu cerita sedekah, kita diajarkan untuk selalu bersedekah.
kita diajarkan untuk selalu tadarus Al-Quran dan sebagainya. Ini yang paling kadang sulit, mengatasi grogi. Pertama ya berlatih. Dari dulu saya itu kalau mau membawakan kayak gini, pertama materinya tak buka dulu di rumah. Kita rubah. Kalau tadi kan foto-fotonya jelas sudah tak rubah. Nah itu harus kita belajar kata sithik ya moco. Jangan sampai Pak Arif boleh ngajar iki ketok le moco kabeh itu panjenengan jenuh kan. Moco ini padha ora iso moco to. Nah, kemudian intonasi bahasa jangan harus siapkan. Kemudian salah sekali 2 kali itu enggak masalah. Diguyu santri ya apa kok, malah kok santri seneng kok. Ustadznya gayeng nih. Ustadznya gayeng nih. Yang kita inginkan untuk bercerita itu kan pertama adalah untuk menyatukan santri, pandangan santri biar fokus, tidak rame sendiri-sendiri. Kadang dengan tepuk, ikrar, kemudian jel-jel itu akan membuat santri itu lebih tenang. Oke, kita lanjutkan. Nah ini menyanyi. Biasanya menyanyi sudah hafal gitu. Menyanyi. Siapa yang tidak bisa menyanyi? Aku fales pak, suaraku serak-serak basah. Tidak apa-apa, kok ya reso nyanyi. Bisa ini? Masuk rumah ucapkan salam, keluar rumah ucapkan salam, masuk sekolah ucapkan salam, bertemu Pak Guru ucapkan salam. Yuk 3, 2, 1. Ucapkan salam, keluar rumah ucapkan salam, sekolah ucapkan salam, bertemu Pak Guru ucapkan salam. Diganti yang Bu Guru itu ganti Ustadz ya. Ustadzah lah, ini kan ustadzah. Bertemu ustadzah ucapkan salam. 2, oke. Bertemu ustadz ucapkan salam, bertemu ustadz